Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang sejarah Nabi dari sejak dia hidup sampai dia diwafatkan oleh Allah. Kita masuk ke bab yang lalu adalah 39 sudah kita lalui tentang peperangan lainnya di tahun ke-7 Hijriah ya. Di antaranya itu perang Zatur Riqa ya. Kemudian perang pada saat penaklukan kota Mekah ya, yaitu atau Umratul Qada ya. Kemudian perang Mu'tah ya, sebab-sebabnya. Kemudian Nabi juga berwasiat kepada 3 orang tersebut ya untuk dalam perang ini, yaitu kepada Zaid bin Harithah yang orang yang dia paling sayangin, kemudian Ja'far ya. Kemudian setelah itu Abdullah bin Rahawah ya. Kemudian ketiga-tiganya itu wafat ya. Di antaranya yang wafat itu yang pertama adalah Zaid karena dia memegang panji peperangan ya, atau bendera peperangan. Kemudian Ja'far ya, Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abu Thalib, kemudian Abdullah bin Rahawah ya, Rawahah ya. Tiga-tiganya rapat ya. Yang terakhir adalah Abdullah bin Rawahah tersebut. Setelah sudah saya jelaskan semua bagaimana perjuangan mereka bertiga itu ya, dan akhirnya mereka syahid. Kemudian digantikan oleh Khalid bin Walid ya, yang sudah masuk Islam ini ya. Dia yang pemegang panjinya, dia yang mengatur strateginya, karena dia ini waktu masih kafir ya, dia adalah orang yang jago strategi dalam perang, sehingga walaupun jumlahnya sedikit ya, jumlahnya 3.000 melawan 200.000, nggak masuk akal ya, tapi akhirnya dia bisa mengelabui itu ya. Awalnya dia pindah, yang dari kiri dipindah ke kanan pasukannya, yang dari kanan pindah ke kiri, yang dari belakang pindah ke depan, yang dari depan pindah ke belakang. Jadi seolah ada penambahan. Akhirnya pasukan musuh juga takut dan sehingga ada penambahan pasukan. Akhirnya mereka juga agak kendor ya, melunak, sehingga akhirnya tidak jadi menyerang kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin bisa kembali dengan selamat ke Madinah ya, dan tidak menghasilkan apa-apa itu ya, baik kaum muslimin maupun kaum kafir ya, yang jumlahnya 200.000. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab ke-40, perang penaklukan kota Mekah. Nah, yang lalu itu perang-perang lainnya itu adalah cikal bakalnya untuk menghadapi penaklukan kota Mekah ya.
akhirnya Mekah bisa ditaklukkan dan akhirnya semua orang pada masuk Islam, dan situ Islam berjaya bisa menyebar ke seluruh dunia. Tentunya di zaman sahabat kelak setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bab 40 ini saya beri judul Perang Penaklukan Kota Mekah. Sedangkan Ibnu Qayyim, ya, Ibnul Qayyim berkata ini adalah penaklukan terbesar yang dengannya Allah memuliakan agama, memuliakan Rasul, tentara, dan kelompok hizb, ya, atau kelompok yang terpercaya, ya, hizbnya terpercaya. Dengannya terselamatkanlah tanah suci. Jadi dengan penaklukan kota Mekah ini, maka kota suci Mekah dan rumah yang dijadikan sebagai petunjuk bagi alam semesta dari cengkeraman orang-orang kafir dan musyrik dapat ditaklukkan. Ini adalah penaklukan yang disambut gembira oleh penduduk langit, dan gaung kemuliaannya menggetarkan bintang-bintang di langit. Dengan penaklukan ini masuklah manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, dan wajah bumi bersinar, ya, terang dan berseri-seri. Ini ada dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, halaman 160. Kemudian poin berikutnya, latar belakang terjadinya perang, ya, telah dipaparkan sebelumnya pada perjanjian Hudaybiyah. Ini perjanjian Hudaybiyah ini, ya, perjanjian yang Nabi mau umroh tapi dijegat oleh kaum kafir, akhirnya terjadilah perjanjian itu. Poin-poinnya memang merugikan umat Islam, ya, itu merugikan umat Islam sehingga Islam nggak bisa umroh, ya, ada berapa 120.000 kalau tidak salah itu, ya. Ini kembali tidak bisa umroh, ini bukan perdamaian, tapi sebenarnya itulah cikal bakal Allah untuk memenangkan Islam, karena di hari berikutnya, di tahun berikutnya mereka bisa umroh, gitu. Dan kota Mekah sekaligus ditaklukkan, gitu, ya. Barang siapa yang ingin masuk ke pihak Rasulullah, salah satu poinnya, ya, sallallahu alaihi wasallam dan perjanjiannya, silahkan ia masuk. Dan barang siapa yang ingin masuk ke pihak Quraisy dan dalam perjanjiannya tersebut, maka silahkan ia masuk. Nah, ini salah satu poinnya. Poinnya banyak sebenarnya itu, ya. Kabilah manapun yang bergabung ke salah satu dari kedua kelompok dianggap sebagai bagian darinya, dan permusuhan yang ditunjukkan kepada kabilah-kabilah tersebut dianggap sebagai permusuhan terhadap kelompok-kelompok tersebut. Ini salah satu poinnya. Sebenarnya poin ini mengunggulkan kaum muslimin sebenarnya, tanpa orang kafir ketahui, ya. Cuman dia curang memang. Begitu orang kafir ingin masuk Islam, minta perlindungan pada Nabi, minta pulangin dia. Nabi bilang silakan pulang. Giliran orang kelompok Islam yang mau masuk Islam di sana, yang sudah masuk Islam ada di kelompok dia, mau kembali ke Nabi nggak boleh. Tuh. Tapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya, sehingga akhirnya umat Islam dimenangkan. Saudara yang dirahmati Allah, sesuai dengan poin tersebut, itu salah satu saja poinnya, maka masuklah Huza'ah ke pihak Rasulullah SAW, dan Bani Bakar ke pihak Quraisy. Huza'ah ini, ya, kalau kita balik ke sejarah, ya, dialah yang menguasai Mekah, mengalahkan suku Zurhum. Suku Zurhum yang pertama kali, ya, yang bukan menaklukkan. Dia menguasai kota Mekah atas izin ibunya Ismail, itu Hajar, gitu.
Itu yang pertama kali menguasai Mekah. Karena mereka bercocok tanam, minta izin, akhirnya terjadilah sekian 500 tahun lah itu ya lamanya itu kan. Sampai akhirnya beranak pinak lah. Ismail juga udah kawin, beranak pinak di situ, dan terjadi juga pengorbanan itu yang sekarang di cikal bakalnya haji ya di Mina itu. Ya, karena Nabi mimpi disuruh menyembelih Nabi Ismail ya. Dan ini juga hilaf para ulama ya. Nah, apakah Ismail itu masih kecil, apakah sudah besar? Tapi para sejarawan berpendapat bahwa Nabi Ismail sudah diangkat menjadi nabi dia. Kalau masih kecil, begitu bapaknya, ya anakku, aku di mimpi ingin menyembelihmu, otomatis nggak mau kalau namanya anak kecil ya. Tapi karena dia sudah menjadi nabi, maka dia bilang, silahkan ya ayahku, kalau memang itu perintah Allah dan aku patuh. Nah, artinya dia sudah menjadi nabi dan dia tahu itu syariatnya. Bedanya kalau Nabi Ibrahim punya syariat ya, kalau Nabi Ismail tidak. Gitu. Ya, ini mengingatkan aja ini ya. Khuza'ah itu dia berkuasa mengalahkan suku Zurhum, sehingga suku Zurhum kalah tuh. Akhirnya dikuasai oleh suku Khuza'ah. Tapi suku Zurhum pintar dia. Sebelum dia kalah, sumur Zam-Zam dia uruk. Dia uruk semuanya itu. Dia uruk sampai ada lagi suku air di Mekah itu. Sehingga suku Khuza'ah itu air ya, hidupnya air dari kota-kota lain suplainya gitu. Ya, sampai akhirnya nanti suku Zurhum jadi menguasai itu melalui Abu Thalib itu, yang dia mimpi suruh menggali di dekat Ka'bah, mimpi lagi suruh gali dekat Ka'bah, mimpi lagi, akhirnya digali dengan anaknya yang bernama Harithah ya. Tuh. Waktu itu cuma satu dia anaknya itu. Gitu. Dan dia gali, ada ketemu sumur Zam-Zam itu, tapi itu sudah dikuasain oleh suku Zurhum lagi gitu. Selama 500 tahun ya gitu. Saya ulangi ya, sesuai dengan poin tersebut maka masuklah Khuza'ah ke pihak Rasulullah SAW dan Bani Bakar ke pihak Quraisy, sehingga masing-masing dari kedua kabilah tersebut merasa aman dari gangguan pihak lain. Padahal sejak dahulu antara keduanya terjadi permusuhan dan berlangsung secara turun-temurun di masa jahiliyah. Namun setelah datangnya Islam dan terjadi gencatan senjata serta setiap kelompok merasa aman dari gangguan kelompok lain, keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Bani Bakar untuk membalas dendam lamanya untuk membalas dendam masa lalunya ya terhadap suku Khuza'ah. Pada bulan Sa'ban tahun ke-8 Hijriah, pergilah Naufal bin Muawiyah Ad-Dili bersama kelompok-kelompok orang dari Bani Bakar tersebut untuk melakukan penyerangan terhadap Khuza'ah pada malam hari di saat mereka sedang berada di mata air Al-Watir. Ya. Terjadilah gesekan-gesekan dan pertempuran yang menewaskan beberapa orang dari Khuza'ah. Sementara itu Quraisy pun menyuplai senjata kepada Bani Bakar. Bahkan beberapa orang pejuang mereka ikut terlibat dalam pertempuran dengan memanfaatkan gelapnya malam. Sehingga Khuza'ah terdesak mundur ke Tanah Haram. Dan tatkala mereka telah tiba di sana, berkatalah Bani Bakar, "Wahai Naufal, sesungguhnya kita termasuk," Bani Bakar berkata pada Naufal, "Wahai Naufal, sesungguhnya kita telah memasuki Tanah Haram. Ingatlah," dia, Tuhanmu itu mengingatkan ya. Ia lantas menjawab dengan perkataan yang sangat serius, "Berbahaya, wahai Bani Bakar, tidak ada Tuhan pada hari ini
balaskan dendam kalian. Aku bersumpah kalau perlu kalian boleh mencuri di tanah haram, tidaklah kalian membalaskan dendam kalian di dalamnya. Itu malah ditantang ya sama suku kelompok Khuza'ah ini ya. Ketika Khuza'ah memasuki Mekah, mereka lantas berlindung di rumah Budail bin Warqa al-Khuzai dan rumah mantan budak mereka yang bernama Rofi. Lantas bersegeralah Amr bin Salim al-Khuzai menemui Rasulullah SAW di Madinah. Ia berdiri di hadapan beliau, sedangkan beliau duduk di tengah-tengah para sahabat. Lalu ia merangkai beberapa bait berikut ini. Baitnya, ya Rob, aku menagih kepada Muhammad akan persekutuan lama antara ayah kami dan ayahnya. Dulu kalian menjadi anak dan kamilah bapaknya. Begitu kami masuk Islam dan tidak pernah lagi mencabut dukungan, ulurkanlah bantuan. Semoga Allah menunjukimu untuk selamanya. Serulah hamba-hamba Allah agar mengirim bala bantuan, termasuk di dalamnya Rasulullah SAW yang telah berjuang. Putih laksana purnama yang meninggi dan menjulang. Bila ada yang menghinakannya, dia akan marah. Dalam pasukan besar, laksana lautan yang mengalirkan buih. Quraisy telah melanggar kesepakatan denganmu dan membatalkan perjanjian yang telah dilakukan. Mereka menjadikanku terbelenggu dalam pantauan dan menganggap aku tidak akan memanggil siapapun. Merekalah orang-orang hina dan sedikit jumlahnya. Mereka membuat kami tidak tidur di al-watir dan membunuh kami saat ruku dan sujud. Nah, ya, suku Khuza'ah ngadu kepada Rasul karena dia tadinya kan memang berpihak kepada Rasulullah SAW, sedangkan Bani Bakar itu berpihak pada kaum Quraisy ya. Sehingga orang kaum Bani Bakar itu mencari gara-gara, akhirnya terjadi perperangan lah, perselisihan lah atau gesekan lah. Kemudian Quraisy malah membantu ya, akhirnya dia melanggar perjanjian itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, engkau telah ditolong wahai Amr bin Salim. Lalu muncullah awan mendung di atas langit. Beliau bersabda, sesungguhnya awan ini akan mengawali kemenangan Bani Ka'ab. Katanya gitu. Jadi pertolongan Allah juga tentunya karena mereka sudah masuk Islam. Budail bin Warqa al-Khuzai kemudian pergi bersama beberapa orang dari Khuza'ah menjumpai Rasulullah SAW di Madinah dan mengabarkan kepada beliau korban-korban dari pihak mereka dan sokongan penuh Quraisy terhadap Bani Bakar. Kemudian mereka pun kembali lagi ke Mekah. Setelah mereka ngadu ke Nabi bahwa Bani Bakar menyerang dia dan orang-orang Quraisy yang mengadakan perjanjian dengan Rasulullah berkhianat dia, gitu kan. Saudaraku dirahmati Allah, kita masuk ke poin berikutnya. Abu Sufyan pergi ke Madinah guna memperbaharui perdamaian. Ini Abu Sufyan masih kafir nih ya. Karena waktu itu ada perjanjian juga ya antara Abu Sufyan dan Rasulullah. Tapi dia ingin memperbarui perjanjian itu, kemudian ditolak sama Rasulullah SAW. Tidak sah atau tidak sah bahwa apa yang dilakukan Quraisy beserta sekutunya adalah murni pengkhianatan dan pelanggaran nyata terhadap perjanjian yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itulah orang-orang Quraisy segera menyadari akan pengkhianatannya dan khawatir serta merasakan betapa besar akibat yang harus mereka tanggung. Karenanya mereka mengadakan majelis permusyawaratan dan memutuskan untuk mengutus pemimpin mereka yaitu Abu Sufyan sebagai wakil mereka guna memperbarui perdamaian. Mereka khawatir ya, karena mereka mengingkar janji. Memang orang Quraisy begitu ya, kafir. Walaupun nanti Abu Sufyan masuk Islam itu ya, dengan terpaksa ya. Gitu. Tapi Nabi maafkan tetap. Jadi kalau Islam itu luar biasa ya. Kalau
orang kafir bagaimanapun memusuhi Islam, tapi begitu dia masuk Islam, hapus semua dosa-dosa dia. Bahkan dosa-dosa dia yang lalu bisa aja dirubah menjadi pahala buat buat orang yang baru masuk Islam tersebut. Luar biasa Islam ini. Ya, jadi nggak boleh menuduh Islam itu ekstrim, radikal, apa istilahnya teroris. Nggak boleh seperti itu. Sementara di Madinah Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada para sahabatnya tentang apa yang akan dilakukan Quraisy terhadap pengkhianatannya. Beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, sepertinya Abu Sufyan akan datang kepada kalian untuk memperkuat perjanjian dan memperpanjang masanya. Lalu Abu Sufyan pun berangkat sesuai dengan keputusan Quraisy. Di Aspan, ia berjumpa dengan Budail bin Warqa yang baru pulang dari Madinah menuju Mekah. Ia bertanya, dari mana engkau datang, wahai Budail? Ya. Abu Sufyan menyangka ia telah menemui Nabi SAW. Budail menjawab, aku baru saja berjalan menemui orang-orang Khuza'ah di tepi pantai ini dan di pedalaman lembah ini. Ia bertanya lagi, ataukah engkau mendatangi Muhammad? Budail menjawab, tidak. Ketika Budail melanjutkan perjalanan menuju Mekah, berkatalah Abu Sufyan, seandainya benar ia dari Madinah, tentulah ia telah memberi makan ontanya dengan biji kurma dari Madinah. Ya. Abu Sufyan lantas mendatangi tempat duduknya onta Budail dan mengambil kotorannya untuk memeriksanya. Ia pun melihat ada biji kurma pada kotoran tersebut. Kemudian Abu Sufyan lantas berkata, aku bersumpah demi Allah, Budail pasti telah menemui Rasulullah. Ya, padahal emang menemui Rasulullah ya. Itu mengadukan ya. Gitu. Jadi orang Khuza'ah ya. Kemudian Abu Sufyan sampai di Madinah lalu menemui putrinya Ummu Habibah yang merupakan istri Nabi SAW. Ya. Di Abu Sufyan punya anak namanya Habibah. Sudah masuk Islam ya, sekarang menjadi istri Nabi dia SAW. Tatkala ia akan duduk di atas tikar Rasulullah SAW, Ummu Habibah langsung melipatnya. Anaknya aja dibenci ya, gitu. Kalau bapaknya kafir, kalau bapaknya sendiri ya. Karena orang kafir najis bagi umat Islam. Jadi nggak boleh dia duduk. Kalau dia duduk dia wudhu dulu. Kalau dia bersahadat, gitu. Dia wudhu atau mandi ya. Ummu Habibah langsung melipat tikar tadi, berkatalah Abu Sufyan, wahai putriku, apakah engkau benci aku duduk di atas tikar ini, ataukah engkau benci terhadap diriku? Ia menjawab, ya, putrinya tadi menjawab, tetapi ini adalah tikar Rasulullah SAW, sedangkan engkau orang musyrik, najis, kata istrinya Nabi ya, kata anaknya ya, Habibah itu, anaknya Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan menjawab, demi Allah, engkau telah tertimpa keburukan setelah berpisah denganku. Itu katanya dia, kata Abu Sufyan ya, padahal dia timpa kebaikan gitu ya kan. Kemudian Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW dan berbicara kepada beliau. Namun beliau sama sekali tidak menanggapinya. Kemudian ia menemui Abu Bakar dan berbicara kepadanya sambil meminta agar ia berbicara kepada Rasulullah. Ya. Rasulullah nggak menanggapin ya. Walaupun itu mertua itu sebenarnya itu karena anak dia kan kawin sama Nabi SAW. Akan tetapi Abu Bakar berkata, aku tidak dapat melakukannya. Kemudian ia menemui Umar dan berbicara kepadanya. Umar pun berkata, patutlah aku memberi syafaat kepadamu untuk berbicara dengan Rasulullah SAW. Demi Allah, seandainya tidak ada yang aku temukan kecuali hanya debu, tentu debu itu akan aku pergunakan untuk menyerang kalian. Umar juga nggak boleh ngizinin. Dia datang ke Abu Bakar, Abu Bakar nggak izinkan, datang ke Umar nggak izinkan. Kemudian ia menemui Ali bin Abu Thalib yang sedang bersama Fatimah dan Hasan. Ya.
putranya yang sedang merangkak di hadapan mereka berdua. Ia berkata, "Wahai Ali, engkau adalah orang yang paling lembut perasaannya terhadapku, dan aku datang karena suatu keperluan. Jadi janganlah sampai aku kembali dengan sia-sia sebagaimana halnya ketika datang. Karena itu mintalah syafaat Muhammad SAW untukku. Jadilah perantaraku kepadanya." Ali menjawab, "Celakalah engkau wahai Abu Sufyan. Sungguh Rasulullah SAW telah mengambil sebuah keputusan yang kami tidak mampu untuk membujuknya." Kemudian Abu Sufyan menoleh kepada Fatimah seraya berkata, "Mungkinkah engkau perintahkan anakmu ini untuk memintakan perlindungan?" Maksudnya perlindungan swaka ya. Kalau dalam peperangan itu swaka ya, swaka politik. "Kepada orang-orang sehingga dengan begitu ia kelak bisa menjadi pemimpin Arab sepanjang masa." Kemudian Fatimah menjawab, anak-anaknya masih kecil ya, si Hasan radhiyallahu cucunya Rasulullah, "Demi Allah, anakku ini belum sampai pada tingkat memintakan perlindungan itu, dan tidak ada seorang pun yang berani memberi perlindungan untuk pembangkangan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ya, karena dia membangkang ya, mengikat perjanjian sendiri. Dia datang, maksudnya ingin memperbarui perjanjian ya. Nabi sudah tahu karena dari wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Di saat itulah dunia serasa gelap di hadapan Abu Sufyan. Sedih dia ya. Dalam keadaan cemas, gelisah, dan putus asa, ia berkata kepada Ali, "Wahai Abul Hasan, masalah ini sungguh terasa berat bagiku, maka berilah nasihat kepadaku." Kemudian Ali menjawab, radhiyallahu anhu, "Demi Allah, aku tidak mengetahui sedikit pun solusi yang bermanfaat bagimu. Akan tetapi, bukankah engkau seorang pemimpin Bani Kinanah? Maka bangkitlah dan mintalah sendiri perlindungan kepada orang-orang. Kemudian kembalilah ke daerahmu." Ya, maka ia berkata, "Apakah menurutmu ini akan bermanfaat bagiku?" Dan dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu, "Apakah menurutmu ini akan bermanfaat bagiku?" Ali menjawab, "Demi Allah, aku sendiri tidak yakin, akan tetapi aku tidak memiliki solusi lain bagimu." Kemudian Abu Sufyan berdiri di masjid dan berkata, "Wahai manusia," di Madinah ya, "aku telah diberi perlindungan oleh orang-orang." Ia kemudian menaiki ontanya dan berangkat. Ketika ia tiba dan menjumpai kaum Quraisy, orang-orang bertanya, "Apa hasil yang kau bawa?" Tanya kepada Abu Sufyan ya. Kemudian Abu Sufyan menjawab, "Aku mendatangi Muhammad dan berbicara kepadanya, namun demi Allah ia tidak memberikan jawaban kepadaku sedikit pun. Kemudian aku menemui Ibnu Abi Quhafah." Maksudnya itu Abu Bakar ya. Itu namanya Ibnu Abi Quhafah. Namun tidak mendapat sesuatu yang baik darinya. Kemudian aku mendatangi Umar, ya, Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu. Namun aku dapatkan ia sebagai musuh yang paling rendah. Katakan paling rendah ya. Kemudian aku mendatangi Ali, lalu mendapatkan ia sebagai orang-orang yang paling lembut. Ia memberikan sarana kepadaku dan aku melaksanakannya. Maksudnya memberikan saran ya, bukan saran, memberikan saran kepadaku, kemudian aku melaksanakannya. Tapi demi Allah, aku tidak tahu apakah itu akan bermanfaat atau tidak bagiku. Dan mereka bertanya, "Apa yang diperintahkannya kepadamu?" Sufyan menjawab, "Ia memerintahkanku untuk memintakan perlindungan kepada orang-orang, lalu aku melaksanakannya." Mereka berkata lagi, "Apakah Muhammad memperbolehkan hal tersebut?" Ia menjawab, "Tidak." Mereka berkata lagi, "Celakalah engkau, orang itu," maksudnya Ali, "hanya ingin mempermainkanmu saja." Dan ia menjawab, "Demi Allah, tidak. Namun aku tidak mendapatkan cara lagi selain itu." Kan dihasut, "Ali mempermainkanmu," katanya. Dia, "Demi Allah tidak." Karena Ali tidak punya solusi ya. Bagaimana
membantu dia orang yang sudah mengingkari perjanjian ya dengan nabinya Muhammad SAW. Sekilas ya itu tentang kisah Abu Sofyan ingin memperbarui perjanjiannya, ternyata tidak berhasil ya. Kemudian poin berikutnya, persiapan penyerangan dan upaya untuk tidak mempublikasikannya. Berdasarkan riwayat atau berani bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk mempersiapkan perlengkapan perang. Nah, ya. Beliau 3 hari sebelum berita pembatalan perjanjian sampai kepada beliau, ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Kemudian Abu Bakar masuk menemui Aisyah dan berkata, "Wahai putriku, untuk apa perlengkapan ini?" Yang menjawab, "Demi Allah, aku sendiri tidak tahu." Kemudian Abu Bakar berkata, "Demi Allah, ini bukanlah masanya memerangi Bani Al-Asfar." Maksudnya sebutan buat bangsa Romawi ya. Gitu. Dikiranya untuk menyerang bangsa Romawi, kan belum waktunya. Ya, katakan ini bukanlah masa memerangi Bani Al-Asfar. Itu bangsa Romawi ya. Tadi saya jelaskan bangsa Romawi sebagaimana terdapat dalam kisah Abu Sofyan dan Heraklius. Lantas ingin kemanakah Rasulullah? Tanya lagi dia ya. Dia menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengetahuinya." Di pagi hari yang ketiga, datanglah Amr bin Salim Al-Khuzai bersama 40 orang seraya melantunkan bait-bait syair. "Wahai Rabb, aku memohon dengan sangat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam," tentunya ya, hingga akhir bait tadi ya, sebagaimana yang telah disebutkan di sebelum tadi itu ya baitnya. Saya sudah bacakan. Akhirnya masyarakat mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian setelah datangnya Amr. Tawan akhirnya kan, begitu Amr datang, oh ternyata kafir Quraisy mengingkari perjanjian tersebut. Datang pula Budail, kemudian disusul Abu Sofyan, sehingga semakin kuatlah kebenaran berita tersebut bagi khalayak. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk bersiap-siap dan memberitahukan agar berangkat menuju Mekah. Kemudian beliau SAW berdoa, "Ya Allah, butakanlah penglihatan orang-orang Quraisy dan tulikan pendengaran mereka dari mendengar berita sehingga kami dapat menyerang secara tiba-tiba di negeri mereka." Inilah cikal bakalnya penaklukan kota Mekah ya. Untuk lebih merahasiakan rencana tersebut, Rasulullah SAW mengirim satu pasukan khusus yang berjumlah 8 personil di bawah komando Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu menuju ke pedalaman Idom, sebuah daerah yang terletak antara Zi Qasab dan Zi Marwah yang berjarak 3 mil dari kota Madinah. Pengiriman ini terjadi pada awal bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-7 kemarin ya, perjanjian Al-Hudaybiyah yang Nabi nggak jadi umroh ya. Hal ini dilakukan agar orang-orang beranggapan bahwa Nabi SAW akan menuju daerah tersebut. Di samping itu, mereka juga diperintahkan untuk menyebarkan berita tersebut. Pasukan khusus ini pun melanjutkan perjalanannya hingga ketika mereka sampai ke tempat yang telah ditentukan, sampailah berita kepada mereka bahwa Rasulullah SAW ke Mekah, dan mereka pun kemudian menyusul. Sariyah atau satuan pasukan khusus yang dikirim oleh Nabi SAW ini bertemu dengan Amr bin Al-Adbat. Lalu ia mengucapkan salam kepada mereka, namun Mihlan bin Jusamah membunuhnya akibat permusuhan yang terjadi antara keduanya. Mihlan lantas mengambil onta dan segala bekalnya, lantas turunlah ayat, "Janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kamu
kamu bukan orang mukmin. Maka lantas bahwa Mihlan menghadap Rasulullah SAW agar beliau memintakan ampunan baginya. Tatkala Mihlan berdiri di hadapan beliau bersabda, "Ya Allah, jangan engkau ampuni Mihlan." Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali. Mihlan pun bangkit sambil menghapus air mata dengan ujung bajunya. Ibnu Ishaq berkata, menurut kaumnya bahwa beliau memohonkan ampunan baginya setelah itu. Akhirnya diampunin juga ya menurut dalam kitab ini ya. Dalam kitab Ibnu Hisham dan Zadul Ma'ad ya. Saudara yang dirahmati Allah, sementara pada saat itu Hatib bin Abi Balto'ah menulis surat kepada Quraisy memberitakan kepada mereka perihal kedatangan Rasulullah SAW. Surat tersebut dititipkannya kepada seorang wanita dan memberinya sejumlah upah agar menyampaikannya kepada Quraisy. Setelah menyembunyikan surat itu dalam gulungan rambutnya. Kemudian wanita itu pun berangkat ya. Tuh. Akhirnya wanita juga dihukum ini ya, karena ketahuan dia. Pada saat yang sama Rasulullah SAW menerima wahyu. Nah ini dia ya, menerima wahyu dari langit ya, tentang apa yang telah diperbuat oleh Hatib tadi. Karena Hatib yang bikin surat bahwa Nabi ingin menyerang Mekah gitu. Tapi ketahuan ya. Yang nitip kepada wanita tersebut. Beliau pun segera mengutus Ali di Al-Miqdad. Ya, mengutus Ali, Al-Miqdad, Az-Zubair bin Al-Awwam dan Abu Marsad Al-Ghonawi seraya bersabda, segeralah berangkat hingga kalian sampai di Raudahkah. Sebab di sana ada seorang wanita membawa surat untuk orang-orang Quraisy. Maksudnya untuk melaporkan bahwa Nabi akan menyerang Mekah nih, sehingga orang Quraisy bisa siap-siap kan. Tapi nggak sampai akhirnya gitu kan, karena keburu ketahuan. Udah dapat firman dari wahyu dari Allah, sehingga akhirnya dikejar dia oleh Ali, oleh Miqdad, oleh Zubair bin Awam dan Abdul Masrad, ya, Abdul Marsad Al-Ghonawi, mengejarnya dan ketemu ya di Raudahkah tadi. Mereka berangkat dan memacu kudanya dengan kencang hingga menemui wanita itu di tempat tersebut. Mereka memintanya untuk turun dan berkata, apakah engkau membawa sepucuk surat? Tanya gitu, nggak ngaku tapi dia kan ya. Aku tidak membawa sepucuk surat pun, jawabnya. Mereka kemudian memeriksa kendaraannya namun tidak menemukan apa-apa. Kemudian Ali berkata kepadanya, aku bersumpah demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Begitu pula dengan kami. Demi Allah, segera engkau keluarkan surat tersebut atau kami benar-benar akan menelanjangimu. Tatkala wanita itu melihat kesungguhan Ali, ia berkata, kalau begitu berpalinglah. Ali pun berpaling, lantas ia membuka gulungan rambutnya dan mengeluarkan surat tersebut, kemudian menyerahkannya kepada mereka. Akhirnya nggak jadi ya, berita itu sampai ke orang-orang Quraisy. Kemudian diserahkanlah kepada Ali ya, oleh wanita tersebut. Wanita tersebut namanya nggak disebut ya, wallahu alam ya. Surat tersebut lantas diserahkan kepada Rasulullah SAW dan ternyata di dalamnya tertulis dari Hatib bin Abi Balto'ah kepada Quraisy. Isinya memberitakan kedatangan Rasulullah SAW ya, kedatangan Rasulullah SAW. Beliau lantas memanggil Hatib dan bertanya kepadanya, apa ini wahai Hatib? Ia menjawab, jangan terburu-buru menuduhku, wahai Rasulullah, demi Allah, aku sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku tidak murtad dan merubah agamaku. Aku adalah seorang pendatang yang hidup di tengah-tengah mereka dan bukan dari keturunan mereka. Sedang di sana ada anak istriku dan keluargaku, tanpa ada kerabat yang melindungi mereka. Oleh sebab itu, aku ingin meminta bantuan mereka untuk melindungi keluargaku. Alasan si Khatib tadi ya. Kemudian Umar bin Al-Khattab berkata, wahai Rasulullah, biarkan aku penggal saja lehernya. Karena ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan bersikap munafik.
Umarnya luar biasa ya. Kalau orang berbuat salah, penggal aja sini, aku yang penggal. Orang berbuat jahat sama Nabi, aku yang penggal. Makanya kalau ada Umar dalam zaman sekarang ini, banyak orang-orang dukun-dukun itu, banyak orang-orang melakukan bid'ah itu kan, orang munafik penggal semua leher gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya ia telah ikut perang Badar. Jadi Khatib ini ikut perang Badar dia, ya. Khatib bin Abi Baltah. Padahal barang siapa yang ikut perang Badar, dia tidak akan berdosa, itu kata Nabi ya. Kan masuk surga semua orang yang mengikuti perang Badar. Ya, begitu Umar mau menggalnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya ia telah ikut perang Badar. Lalu apa yang kau ketahui, wahai Umar? Sungguh Allah telah melihat isi hati orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Seraya berfirman, berbuatlah sekehendak kalian, karena aku telah mengampuni kesalahan kalian. Seketika itulah kedua mata Umar berlinang dan berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Demikianlah, saudara rahmat Allah, Allah telah membuat setiap mata sehingga tidak ada sedikit pun informasi yang sampai ke telinga Quraisy tentang persiapan kaum muslimin untuk menerobos masuk dan berperang di kota Mekah. Tapi pada kota Mekah itu tidak ada peperangan. Mereka udah masuk Islam semua. Siapa yang masuk Masjidil Haram, siapa yang masuk di rumah di rumah Abu Sofyan, aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram, aman. Siapa yang masuk ke rumah masing-masing, aman. Baru itu muat. Kalau cuma Masjidil Haram, Abu Sofyan saja nggak muat ya, karena banyak penduduk Mekah. Saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke poin berikutnya. Pasukan Islam bergerak menuju Mekah. Ini step by step ya. 10 hari lewat dari bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Madinah menuju Mekah bersama 10.000 orang sahabat radhiyallahu anhu, dan beliau mengangkat Abu Raham Al-Ghafari sebagai penguasa sementara atas Madinah. Ketika tiba di Juhfah atau lewat sedikit, beliau bertemu dengan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang keluar bersama istrinya dan keluarganya sebagai seorang muslim yang berhijrah. Dan ketika tiba di Al-Abwa, Rasulullah SAW bertemu dengan anak paman sepupunya tersebut. Kemudian Abu Sufyan bin Al-Haris dan anak bibinya Abdullah bin Abi Umayyah, namun beliau berpaling dari keduanya karena betapa beliau amat menderita akibat gangguan dan ejekan keduanya yang sangat keterlaluan di masa lalu. Luar biasa ya. Sofyan ini jahatnya minta ampun ya, tapi akhirnya masuk Islam dia. Dengan terpaksa ya. Tapi Nabi tetap benci apa dia itu. Karena terlalu sakit mungkin ya. Ya namanya Nabi kan manusia ya. Dia bukan malaikat, dia bukan apalagi Tuhan ya. Tentu sama dengan kita, kalau kita selalu diejek terus, pastilah ada rasa sakit ya dalam hati kita ya. Ummu Salamah lantas berkata kepada beliau, jangan engkau biarkan anak paman dan bibimu menjadi orang yang paling menderita karenamu. Berkatalah Ali kepada Abu Sufyan bin Al-Haris, temuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, langsung di hadapan wajah beliau. Lalu katakanlah kepada beliau seperti yang pernah dikatakan saudara-saudara Yusuf kepadanya saat mereka, saudara-saudara Yusuf ya waktu itu yang membunuh Yusuf, yang dijeburkan ke ke sumur, akhirnya Yusuf jadi raja ya. Di situ pada saat musim peceklik ya, nah, saudara-saudara itu nggak ada makanan, mintalah kepada Nabi Yusuf ya. Dia nggak tahu kalau itu Nabi Yusuf gitu. Makanya dikatakan dalam surat Yusuf ya, qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khatiin ya, seterusnya.
Artinya mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat salah. Ya. Saudaranya Yusuf nih kayak gitu. Jadi ucapan Abu Sufyan itu disuruh berucap seperti ini kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya beliau tidak rela ada seorang yang lebih baik perkataannya dari beliau. Karena perkataannya sangat baik ya, namanya Al-Quran ya. Jadi Nabi nggak mau. Karena perkataan ini baik, kalau ditolak gimana kan gitu. Karena ini adalah ucapan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Abu Sufyan lantas melaksanakan saran tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya sebagaimana jawaban Yusuf dalam ayat selanjutnya. Ya, tadi Yusuf surat ayat ke-19, sekarang dilanjutkan ke ayat 91, lanjutkan ayat ke-92. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya kan? Artinya dia Yusuf berkata, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Jadi sarannya Ali benar. Suruh ucapkan seperti apa yang dikatakan saudara-saudaranya Yusuf. Kemudian Yusuf menjawab, ya ini tadi. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya. Ucapan artinya dia berkata atau Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan dia adalah maha penyayang di antara yang penyayang. Lalu Abu Sufyan melantunkan beberapa bait syair. Sungguh saat aku membawa panji agar pasukan Lata mengalahkan pasukan Muhammad, bagaikan pengelana yang kebingungan, mereka gelapnya malam, inilah waktunya saat aku dituntun lalu mendapatkan petunjuk, yang menuntun selain diriku telah menuntunku. Orang yang dulu benar-benar aku usir telah menunjukku ke jalan Allah. Ya, dulu dia usir oleh Abu Sufyan, makanya Nabi sakit sekali ya sebenarnya. Tapi karena saran Ali, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Kemudian Yusuf menjawab ya di surat Yusuf ayat 91 dan 92 jawabannya. Saudara yang dirahmati Allah, lalu Rasulullah SAW menepuk dada Al-Haris, Sufyan tadi ya. Seraya berkata, engkaulah yang telah benar-benar mengusirku itu. Ya, bertanya ya. Setelah itu keislaman Abu Sufyan semakin baik. Sebuah riwayat menyebutkan semenjak keislamannya ia tidak pernah mengangkat kepalanya di hadapan Rasulullah SAW karena malu kepada beliau. Rasulullah SAW begitu mencintainya dan telah bersaksi untuknya sebagai penghuni surga. Kemudian beliau bersabda, aku berharap akan menyusul Hamzah. Ketika ajalnya sudah dekat, ia berkata, kalian jangan menangisiku. Demi Allah, semenjak masuk Islam, aku tidak pernah mengucapkan satu dosa. Ini ada dalam kitab Zadul Ma'ad halaman 162 sampai 63 dan Sahih Al-Bukhari bab 2 halaman 613. Wallahu a'lam ya. Luar biasa ya kisah Sufyan itu ya. Kemudian pasukan Islam singgah di Mar'az Zahron. Meski dalam kondisi berpuasa, Rasulullah SAW dan pasukannya terus melanjutkan perjalanannya. Sesampai di Al-Qudaid, sebuah mata air yang terletak di antara Aspan dan Qudaid, beliau dan pasukan pun berbuka.
Dalam kitab Sahih Bukhari bab 2 halaman 613. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Mar'az Zahran, Lembah Fatimah. Pada waktu Isya, beliau kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyalakan api, lalu dinyalakanlah 10.000 api unggun, dan sebagai penjaga keamanan beliau mengangkat Umar bin Al-Khattab. Saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke poin berikutnya. Abu Sufyan berada di hadapan Rasulullah SAW. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Setelah pasukan Muslim singgah di Mar'az Zahran, Al-Abbas pergi menaiki bagal. Bagal itu peranakan antara kuda dan keledai ya. Yang berwarna putih, milik Rasulullah SAW. Dia pergi guna mencari, mencari-cari, barangkali saja menjumpai sebagian pencari kayu bakar atau seorang yang dapat menginformasikan kepada Quraisy agar mereka selekas mungkin keluar meminta perlindungan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau masuk ke kota Mekah. Allah menutup informasi kedatangan Muslim ya, dari pendengaran orang-orang Quraisy. Sementara mereka terus dihinggapi rasa takut dan dalam kondisi siaga. Kemudian Abu Sufyan biasa keluar untuk mencari informasi. Ketika itu dia bersama Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa keluar untuk mencari informasi. Al-Abbas berkata, demi Allah, sungguh aku sedang berjalan-jalan dengan menunggangi bagal Rasulullah SAW ketika mendengar Abu Sufyan dan Budail bin Warqa berbincang-bincang, dan Abu Sufyan berkata, aku tidak pernah melihat api dan pasukan yang begitu besar seperti malam ini. Demi Allah, ini adalah pasukan Khuza'ah. Api peperangan telah membakar mereka, jawab Budail. Berkata Abu Sufyan, api dan pasukan Khuza'ah jauh lebih sedikit dan kecil daripada ini. Kemudian Al-Abbas melanjutkan, maka aku mengenali suaranya, lantas memanggilnya Abu Hanzalah. Abu Sufyan julukannya banyak ya, ada Abu Hanzalah juga. Ia pun mengenali suaraku dan menjawab, Abu Fadl. Seperti itu. Benar, jawabku, Al-Fadl. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya, ada apa denganmu? Jawab Abu Sufyan. Aku berkata, ini adalah Rasulullah SAW bersama pasukan. Demi Allah, Quraisy akan diserang besok pagi. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Sebagaimanakah cara menghindarinya? Ternyata Abu Sufyan, tanya Abu Sufyan ya, bagaimana cara menghindarinya? Aku berkata, demi Allah, sungguh jika berhasil menangkapmu, pastilah beliau akan memenggal lehermu. Naiklah di belakang punggungku, di belakang punggung bagal maksudnya ya, hingga aku bawa engkau menghadap Rasulullah SAW dan memintakan perlindungannya bagimu. Ia kemudian naik di belakangku, sedangkan kedua sahabatnya yang lain kembali pulang. Aku pun membawanya, dan setiap kali aku melewati api unggun pasukan kaum muslimin, mereka bertanya, siapa ini? Ternyata mereka melihat bagal Rasulullah SAW dan aku berada di atasnya. Berkatalah mereka, paman Rasulullah SAW berada di atas bagal beliau, Rasulullah ya, sampai kemudian melewati api unggun Umar bin Al-Khattab. Lalu ia bertanya, siapa ini? Sambil berdiri mendekatiku, tatkala melihat Abu Sufyan yang berada di belakang bagal, ia berkata, Abu Sufyan, musuh Allah. Harus dipenggal ini, kata Umar ya. Segala puji bagi Allah yang telah mendatangkanmu tanpa ada perjanjian. Kemudian Umar lantas bersegera menuju Rasulullah SAW, dan aku pun mempercepat lari bagal sehingga berhasil mendahulinya. Lantas turun dan segera masuk menemui Rasulullah SAW, dan Umar pun masuk menemui beliau pula. Maksudnya Umar berkata, wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan, biarkan aku memenggal lehernya. Itu Umar luar biasa ya. Dia paling benci ya orang ini. Kan dia pernah berkata pada Nabi, ya Nabi Allah, bukankah kita ada di pihak yang benar? Kenapa kita bersembunyi-sembunyi dalam berdakwah? Gitu. Karena kita dalam kebenaran. Kalau kita
mati dalam keadaan mati syahid. Kalau kita menang ya kita menang dalam perang ini, sehingga Islam bisa berjaya. Luar biasa Umar ya. Dan Umar pun masuk menemui beliau. Ya, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan, biarkan aku memenggal lehernya." Kemudian aku menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah memberi perlindungan kepadanya." Ini Abbas ya menjawab. Lantas aku duduk dan mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku katakan, "Demi Allah, jangan ada yang berbicara dengannya malam ini selain aku." Tatkala Umar terus memaksa kehendaknya, aku berkata lagi, "Sebentar wahai Umar, demi Allah, andai kata ia berasal dari Bani Adi bin Ka'ab atau kabilah Umar, tentu kamu tidak akan berkata seperti ini." Umar berkata, "Sebentar wahai Abbas, demi Allah, keislamanmu lebih aku cintai daripada keislaman Al-Khattab." Maksudnya ayahnya, seandainya ia masuk Islam, tidak ada yang membuatku berkata demikian melainkan karena aku mengetahui bahwa keislamanmu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada keislaman Al-Khattab. Umar ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abbas, bawalah ia ke tempatmu dan bawalah dia kepadaku besok pagi." Aku pun kemudian beranjak pergi. Pagi harinya aku langsung menemui Rasulullah SAW. Tatkala melihat Abu Sufyan, beliau bersabda, "Celakalah engkau wahai Abu Sufyan. Bukankah telah saatnya engkau mengetahui bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan ya, yang berhak disembah selain Allah?" Kemudian Abu Sufyan menjawab, "Ayah dan ibuku sebagai jaminanmu. Alangkah bijak, mulia, dan penyambung rahimnya dari dirimu. Aku telah menduga kalau ada ilah selain Allah, niscaya dia tidak butuh apapun dariku setelah ini." Beliau bersabda lagi, "Celakalah engkau wahai Abu Sufyan. Bukankah telah tiba waktunya engkau mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah?" Kemudian ia menjawab, "Ayah dan ibuku sebagai jaminanmu. Alangkah bijak, mulia, dan penyambung rahim dirimu. Adapun untuk yang satu ini, sampai sekarang di hatiku masih ada sedikit ganjalan." Kemudian Al-Abbas lantas berkata kepadanya, "Celakalah engkau. Masuk Islamlah dan ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebelum beliau memenggal lehermu." Kemudian ia pun masuk Islam dan mengucapkan syahadat ya. Syahadat yang benar ya. Jadi sebenarnya terpaksa juga dia gitu kan. Tapi akhirnya dia jadi Islam yang sangat taat ya, yang sangat taat. Dalam peperangan juga dia harta dia banyak disumbangkan untuk membantu Islam ya. Akhirnya Nabi juga mencintai dia ya. Selanjutnya Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang gemar berbangga, suka dipuji, maka jadikan untuknya sesuatu." Beliau menjawab, "Baiklah, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Dan barang siapa yang menutup pintu rumahnya, maka ia aman. Dan yang masuk Masjidil Haram, maka ia aman pula." Gitu. Jadi masih tetap punya kekuasaan Abu Sufyan. Jadi siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Ya, begitu ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah. Saudara yang dirahmati Allah, ke poin berikutnya, pasukan Islam meninggalkan Mar ar-Zahran menuju Makkah. Pada pagi itu, hari Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Mar az-Zahran menuju Mekah. Beliau memerintahkan Al-Abbas untuk menahan Abu Sufyan di sebuah celah bukit, sehingga ketika tentara Allah melewatinya, dia dapat melihat mereka. Al-Abbas lantas menjalankan perintah tersebut. Beberapa kabilah pun melewati dengan berbendera masing-masing. Setiap kali ada kabilah yang melewatinya, ia maksudnya Abu Sufyan ya, berkata, "Wahai Abbas, siapa mereka?" Maka Al-Abbas menjawab, misalnya semaunya aja dia menjawab ya, gitu. Kabilah anu, atau kabilah Sulaim, apapun yang menanggapinya, pokoknya dia jawab asalan aja gitu. Ia pun menanggapi, "Apa peduliku dengan Sulaim?" Lalu bila kabilah yang lain lagi lewat,
Dia bertanya lagi, siapa mereka wahai Abbas? Kabilah Muzainah. Jawabnya. Ia pun berkata, apa peduliku dengan Muzainah? Jadi Abbas jawab salah-salah aja istilahnya. Demikianlah hingga seluruh kabilah lewat, tiada satu kabilah pun yang melewatinya, melainkan ia tanyakan kepada Al-Abbas tentangnya. Dan bila dijawab, maka ia selalu mengatakan, apa peduliku dengan Bani Fulan tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW melewatinya bersama pasukan besar bersimbol hijau, terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor. Tidak terlihat dari mereka kecuali tatapan tajam bagaikan besi. Kemudian Abu Sufyan mengomentari, Subhanallah, siapa mereka wahai Abbas? Ini adalah Rasulullah SAW bersama kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jawab Abbas. Kemudian Abu Sufyan berkata, tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi dan membendung mereka. Demi Allah, wahai Abu Fadl, ya, bukan Abu ini ya, Al-Abbas ya, kerajaan ya, atau kekuasaan keponakanmu sekarang telah menjadi besar. Al-Abbas menjawab, atau tadi sebutannya Al-Fadl ya, Abu Fadl ya. Wahai Abu Sufyan, sesungguhnya inilah kenabian. Kalau begitu alangkah baiknya, jawab Abu Sufyan, pada mulanya bendera kaum ya, kalau gitu alangkah baiknya, jawab Abu Sufyan ya. Makanya dia masuk Islam ya. Tatkala Rasulullah SAW sejajar dengan Abu Sufyan, ia berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang telah dikatakan saat tadi? Apa katanya? Jawab beliau, ia mengatakan begini dan begitu, kata Abu Sufyan. Kemudian Utsman dan Abdurrahman bin Auf berkata, wahai Rasulullah, kami tidak akan merasa aman apabila ia memiliki kekuasaan terhadap Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, bahkan hari ini adalah hari diagungkannya Ka'bah. Hari ini Allah memuliakan Quraisy. Karena Quraisy akhirnya masuk Islam semua ya, rata-rata. Kemudian beliau mengutus seorang, lalu mencopot panji dari tangan Sa'ad dan memberikannya kepada putranya Qais. Dan beliau memandang bahwa panji tersebut belum keluar dari tangan Sa'ad karena diserahkan kepada anaknya sendiri. Menurut suatu riwayat dinyatakan bahwa bendera tersebut diserahkan kepada Az-Zubair, anaknya Sa'ad ya. Itulah ya cerita singkatnya. Kemudian poin berikutnya ya. Quraisy dikejutkan oleh kedatangan pasukan Islam. Ketika Rasulullah SAW melewati Abu Sufyan dan berlalu, berkatalah Al-Abbas kepadanya, selamatkanlah kaummu. Abu Sufyan lantas mempercepat langkahnya sehingga memasuki Mekah. Lalu dengan suara lantang ia berteriak, wahai kaum Quraisy, ini Muhammad telah datang membawa pasukan yang tidak bisa kalian tandingi. Karena itu siapa saja yang masuk rumah Abu Sufyan maka ia aman. Ketika itulah Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan nih ya, berdiri sambil meneriak ya, berdiri sambil menarik kumisnya seraya berkata, bunuhlah orang yang gemuk ini. Oh, dikatain ya sama istrinya sendiri, sama si Hindun ya, Hindun binti Utbah itu. Si gembrot dan berbetis bopeng. Ini adalah seburuk-buruk kepemimpinan kaum, bilang gitu. Kemudian Abu Sufyan berkata lagi, celakalah kalian, janganlah kalian terpedaya oleh ucapan wanita ini. Sesungguhnya Muhammad telah datang membawa pasukan yang tidak bisa kalian tandingi. Maka barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, ya aman. Tetap aja Abu Sufyan berkata seperti itu. Kemudian orang-orang berpencar menuju rumah masing-masing dan ada juga yang menuju Masjidil Haram maksudnya. Mereka menyebarkan orang-orang dungu ya, dan rendahan di kalangan mereka. Lalu berkata, kita ketahui, mereka berkata, kita dahului mereka apabila ada sesuatu yang menguntungkan Quraisy, maka kita bergabung bersama mereka.
Dan jika mereka ditangkap, maka kita berikan apa yang diminta dari kita. Kemudian beberapa orang Quraisy yang dungu dan berpikir rendah berkumpul bersama Ikrimah bin Abu Jahal, ya. Anak Abu Jahal nih Ikrimah, ya. Sofyan bin Umayyah dan Suhail bin Amr di Khandamah untuk memerangi orang-orang muslim. Di antara mereka ada seorang dari Bani Bakar yang bernama Hamas bin Qais yang sebelumnya telah menyiapkan senjata. Berkatalah istrinya kepadanya, "Untuk apa kau siapkan senjata-senjata itu? Untuk menghadapi Muhammad dan para sahabatnya?" Jawabnya, istrinya berkata lagi, "Demi Allah, tidak ada yang mampu menghadapi Muhammad dan para sahabatnya. Demi Allah, aku sungguh-sungguh berharap menjadikan sebagian mereka pelayan bagimu." Jawabnya istrinya, ya. Kemudian ia pun melantunkan syair. "Apabila mereka datang hari ini," katanya, ya, "aku tidak memiliki alasan lagi. Ini senjata lengkap dan tombak pendek, pedang bermata dua yang sangat tajam." Ya kan? Orang ini, maksudnya si Hamas, ya, Hamas bin Qais adalah termasuk orang-orang yang ikut berkumpul di Khandamah tadi, ya, selain yang 3 tadi itu, ya. Ya, Ikrimah bin Abu Jahal, Sofyan bin Umayyah dan Suhail bin Amr, ya, berkumpul di Khandaq tadi. Selain rahmati Allah, pasukan Islam di Zi'tuwa, pasukan Rasulullah SAW terus berjalan hingga tiba di Zi'tuwa. Beliau menundukkan kepalanya sebagai bentuk tawadu kepada Allah ketika melihat kemuliaannya yang Allah anugerahkan kepadanya, yaitu berupa penaklukan kota Mekah. Beliau menundukkan kepala hingga jenggotnya menyentuh pelana anak kudanya, ya. Di sana beliau membagi-bagi pasukannya. Khalid bin Walid mendapat tugas di sayap kanan bersama kabilah Aslam, Sulaim Ghifar, Uzainah, Juhainah, dan beberapa kabilah Arab yang lain. Beliau menyuruhnya agar masuk Mekah dari arah dataran rendah seraya bersabda, "Apabila ada orang Quraisy yang menghadang kalian, maka habisi dia hingga kalian menjumpai aku di Bukit Saufa." Sedangkan Az-Zubair, ya, bil al-Awwam ditugaskan oleh Rasulullah di bagian sayap kiri, katakan Khalid bin Walid di sayap kanan, ya. Ia membawa panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkannya untuk memasuki Mekah dari dataran tinggi, tepatnya dari arah Qida, dan agar menancapkan panji-panji beliau di Al-Hujun, serta tidak boleh meninggalkan tempat tersebut hingga beliau datang. Adapun Abu Ubaidah, ia bersama para pejalan kaki dan pasukan tanpa perisai diperintahkan untuk langsung ke pedalaman tengah-tengah, ya, lembah hingga memenuhi Mekah di hadapan Rasulullah SAW, ya. Ya. Jadi pasukan sudah mulai menyebar nih, ya. Pasukan Khalid bin Walid, ya, pasukan Az-Zubair, pasukan Abu Ubaidah, gitu. Kemudian poin berikutnya, pasukan Islam memasuki Mekah, ya. Seluruh pasukan Islam bergerak melewati jalan masuk yang telah ditetapkan. Tadi, ya, sudah ditetapkan. Tidak ada seorang musyrik pun yang bertemu dengan Khalid dan para sahabatnya melainkan dibunuh. Dan 2 orang gugur dari kalangan muslim, yaitu Hurs bin Jabir Al-Fihri dan Kunais bin Khalid bin Rabi'ah, ketika keduanya berpisah dari pasukan sehingga melewati jalan yang salah. Salah sendiri, ya. Takdir dia, ya. Sedangkan orang-orang Quraisy yang dungu bertemu dengan Khalid dan para sahabatnya di Khandamah, sehingga terjadilah pertempuran sesaat di sana. 12 orang terbunuh dari kalangan kaum musyrikin sehingga mereka pun kalah. Demikian juga dengan Hamas bin Qais yang sebelumnya menyiapkan senjata guna memerangi muslimin.
pun ikut mundur hingga masuk ke dalam rumahnya. Ia lalu berkata kepada istrinya, "Cepatlah tutup pintunya." Istri menjawab, "Mana bukti dari ucapanmu tadi itu kan, sok mau nyerang-nyerang gitu." Lantas ia melantunkan syair, "Bila engkau menyaksikan hari kondama saat Sofyan dan Ikrimah lari dan kami disambut dengan pedang terhunus, menebas setiap lengan dan kepala. Pukulan yang tiada terdengar kecuali suara teriakan. Suara-suara mereka berada di belakang kami. Sungguh engkau takkan mencela dengan kalimat rendah." Takut dicela dia. Syair seperti itu. Kemudian Khalid datang ya, Khalid bin Walid datang dengan menyisir kota Mekah hingga menemui Rasulullah di Sofa ya, Bukit Sofa. Sedangkan Az-Zubair terus bergerak maju hingga menancapkan panji Rasulullah SAW di pintu Al-Hujun di sisi Masjid Al-Fat. Di sana ia mendirikan kemah dan tidak beranjak darinya hingga Rasulullah SAW datang ya. Patuh walaupun sebenarnya dia bisa bergerak ya. Kemudian poin berikutnya, Rasulullah SAW masuk Masjidil Haram dan membersihkannya dari berhala-berhala. Saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW kemudian bangkit, kaum muhajirin dan kaum ansor berjalan di depan, belakang dan samping beliau yang menjaga beliau ya untuk masuk Masjidil Haram. Beliau kemudian menuju Hajar Aswad dan mengusapnya, kemudian melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sambil memegang busur panah. Di keliling Ka'bah dan di atasnya terdapat 360 buah berhala ya, 60 patung istilahnya ya. Beliau memberanguskannya dengan busur seraya membaca surat Al-Isra ayat 81 ya. Ayatnya, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ayat berikutnya, Sabah ya. "Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id." Katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Sabah ayat 49. Lalu berhala-berhala tersebut berguguran dan berserakan. Kemudian beliau tawaf dan mengendarai tunggangannya, dan saat itu beliau tidak sedang berikhram sehingga beliau hanya melakukan tawaf saja. Jadi tidak sa'i juga ya, karena dia tidak berikhram ya. Setelah selesai, beliau memanggil Utsman bin Tolha dan mengambil kunci Ka'bah darinya. Setelah pintu Ka'bah dibuka, ya, beliau lantas masuk ke dalamnya. Ternyata di dalamnya beliau melihat ada gambar-gambar. Beliau juga melihat gambar-gambar Ibrahim dan Ismail alaihissalam, sedangkan sedang mengundi nasib dengan anak panah. Lalu bersabda, "Semoga Allah memerangi mereka. Demi Allah sekali Allah sekali lagi keduanya tidak pernah mengundi nasib dengannya." Artinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak pernah melakukan hal itu. Cuman orang di gambar-gambarnya seperti itu ya, karena jadi kesirikan gitu istilahnya. Lalu bersabda, "Semoga Allah memerangi mereka. Demi Allah sekali-kali keduanya tidak pernah mengundi nasib dengannya." Beliau juga melihat burung merpati yang terbuat dari kayu di Ka'bah lalu dipatahkan dengan tangannya. Adapun gambar-gambar yang lain kemudian dihapus ya. Termasuk gambar Ibrahim dan Ismail ya gitu. Nah, Islam nggak boleh melukis-lukis gambar ya. Kemudian poin berikutnya, Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah lalu berpidato di hadapan kaum Quraisy. Selanjutnya pintu Ka'bah ditutup sedang beliau berada di dalamnya bersama Usamah bin Bilal. Kemudian beliau menghadap ke dinding Ka'bah yang berseberangan dengan pintu. Beliau berdiri tegak ya. Beliau berdiri 3 hasta dari dinding Ka'bah itu ya.
Sementara di samping kirinya ada 2 tiang, samping kanan 1 tiang, dan 3 tiang ada di belakangnya. Ketika itu Ka'bah terdapat 6 tiang. Beliau sholat di situ. Setelah selesai, kemudian mengelilingi Ka'bah dan bertakbir di setiap sudutnya, serta mengesankan Allah, maksudnya mengesahkan Allah, bertahlil, kemudian beliau membuka pintu. Sedangkan orang-orang Quraisy sudah berbaris memenuhi masjid, menunggu apa yang hendak beliau lakukan dengan memegangi 2 tiang pintu. Sementara orang-orang Quraisy berkerumunan di bawahnya. Beliau bersabda, tiada ilah, maksudnya tiada sembahan yang disembah atau yang berhak atau yang benar disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya, yang telah membenarkan janjinya, menolong hambanya, dan dia sendiri yang mengalahkan musuh-musuhnya. Ketahuilah bahwa segala kekuasaan, harta, dan darah berada di bawah kedua kaki ini, kecuali kekuasaan mengurusi Ka'bah dan tugas memberi air minum. Maksudnya kepada para haji ya, tugas itu. Lalu sudah kita jelaskan juga ya, ada beberapa dari kaum Quraisy ya yang diberi tugas untuk memberi minum pada orang-orang yang berhaji, memberi makan, kemudian menjaga pintu Ka'bah ya, jauh sebelumnya ya. Tetap masih dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa pembunuhan secara keliru semi sengaja ya kan, seperti menggunakan cambuk dan tongkat, maka diberlakukan diah atau tebusan ya, atau denda ya. Nah, yang berat yaitu 100 ekor onta, di mana 40 diantaranya dalam keadaan bunting. Ya kan? Ini masih dalam syariat Nabi Ibrahim, iya kan, syariat zaman jahiliyah dulu ya. Ketika Abu Thalib bernazar ingin menyembelih bapaknya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Kemudian akhirnya dilarang sama kaumnya, akhirnya diundilah satu, namanya diganti dengan 10 ekor unta sampai 100. Akhirnya keluar nama Abdullah terus ya. Tapi akhirnya tidak jadi disembelih, akhirnya disembelihlah 100 ekor unta. Dalam syariat Nabi Muhammad juga seperti itu, siapa yang membunuh akan didenda ya dengan 100 ekor unta. Cuman di sini ada tambahan ya, 40 diantaranya dalam keadaan bunting. Wahai sekalian kaum Quraisy, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengenyahkan kesombongan jahiliyah dari diri kalian dan pengagungan terhadap nenek moyang kalian ya. Manusia adalah berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Kemudian beliau membaca ayat berikut dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal ya. Al-Hujurat ayat 13. Hari ini tidak ada cercaan bagi kalian
Kemudian beliau melanjutkan, wahai kalian kaum Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku perbuat terhadap kalian? Mereka menjawab, kebaikan, engkau adalah saudara yang mulia dan putra saudara yang mulia. Beliau bersabda, aku akan mengucapkan kepada kalian seperti apa yang pernah diucapkan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Hari ini tidak ada cercaan bagi kalian, pergilah kalian karena kalian semua bebas. Ini adalah dalam surat Yusuf ya, ayat 91 sampai 92 ya. Kemudian poin berikutnya, kunci Ka'bah diberikan kepada ahlinya yang berwenang maksudnya ya. Ketika Rasulullah SAW duduk di masjid, datanglah Ali radhiyallahu anhu menghampiri beliau sambil memegang kunci Ka'bah. Ia berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kewenangan mengurusi dan kewenangan memberi air di Baitullah kepada kami. Semoga selawat Allah dilimpahkan kepadamu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa yang berkata demikian adalah Al-Abbas, bukan Ali ya. Nah, itu perbedaan pendapat ya tentunya. Wallahu a'lam ya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, di manakah Utsman bin Tolha? Setelah dipanggil, beliau bersabda, ambillah kuncimu, wahai Utsman, hari ini adalah hari kebaikan dan penepatan janji. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad, di dalam kitabnya Tabaqat Ibnu Sa'ad, disebutkan bahwa ketika kunci tersebut diserahkan, beliau bersabda, ambillah ia sebagai harta pusaka yang abadi, tidak ada yang merampasnya dari kalian kecuali orang yang zalim. Wahai Utsman, sesungguhnya Allah telah mengamanatkan rumahnya kepadamu, maka makanlah, ambillah dari apa yang diberikan kepadamu dari rumah ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik ya. Nah, jadi kunci Ka'bah diserahkan kepada Utsman bin Tolha. Beliau mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Ya. Waktu sholat pun tiba, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk naik dan mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Ketika itu Abu Sufyan bin Harb, Itab bin Usaid, Al-Haris bin Hasham sedang duduk-duduk di serambi Ka'bah. Duduk di serambi Ka'bah. Ya. Itab berkata, sungguh Allah telah memuliakan Usaid, maksudnya ayahnya, sehingga tidak mendengarkan azan ini. Seandainya ia mendengar, niscaya akan membuatnya marah. Kemudian Al-Haris menimpali, demi Allah, seandainya aku tahu bahwa ini benar, niscaya aku akan mengikutinya. Kemudian Abu Sufyan menimpali juga, demi Allah, aku tidak akan berkomentar apapun. Seandainya aku berkata sesuatu, niscaya kerikil-kerikil ini akan memberitahukan atas namaku. Kemudian Rasulullah SAW keluar menemui mereka seraya bersabda, aku sudah mengetahui apa yang kalian ucapkan. Lalu beliau memberitahukan apa saja yang telah mereka ucapkan. Itu tadi ucapan Usaid, ucapan Al-Haris, ucapan Abu Sufyan ya. Dia nggak suka dengan azan itu ya. Karena Nabi dapat wahyu, dia tahu apa yang diucapkan oleh mereka. Al-Haris dan Itab lantas berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Demi Allah tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang baru saja terjadi dengan kami, sehingga kami dapat mengatakan dia telah memberitahukanmu. Mukjizat juga ya, karena dia dapat wahyu dari Allah. Kemudian poin berikutnya, sholat al-fat, artinya sholat kemenangan ya. Atau sholat syukur. Nah, ini dalil juga ya, kita boleh sholat syukur ya. Pada hari itu Rasulullah SAW masuk ke rumah Ummu Hani binti Abi Thalib. Beliau mandi dan sholat 8 rakaat di rumahnya, dan saat itu adalah waktu duha. Sehingga ada yang beranggapan bahwa beliau mengerjakan sholat duha. Namun sebenarnya ini adalah sholat kemenangan, sholat al-fat ya. Tapi di waktu duha ya gitu. Tidak, karena ini tidak terlarang sholat.
Ada yang menganggapnya itu salat duha 8 rakaat ya, ada yang menganggap itu adalah salat al-fat, salat kemenangan. Dan saat itu Ummu Hani telah memberi perlindungan kepada dua saudara iparnya yang musyrik. Kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, kami memberi perlindungan kepada siapa saja yang engkau beri perlindungan, wahai wahai Ummu Hani. Sebelumnya Ali bin Abu Thalib, saudara laki-lakinya, berkehendak akan membunuh kedua orang tersebut. Namun Ummu Hani menutup pintu rumahnya untuk melindungi mereka berdua. Kemudian hal ini ia tanyakan kepada Nabi SAW dan dijawab beliau dengan jawaban sabda beliau tersebut ya. Jadi siapa saja yang mendapat perlindungan Ummu Hani akan dilindungi. Kemudian saudara rahmat Allah, poin berikutnya mengeksekusi para pentolan penjahat ya. Ya. Pada hari itu Rasulullah SAW memvonis mati 9 orang pentolan penjahat. Beliau memerintahkan untuk membunuh mereka sekalipun mereka ditemukan bersembunyi di balik tirai Ka'bah. Mereka adalah Abdul Uzza bin Khatal. Yang ketiga Abdullah bin Abi Sars. Yang keempat Ikrimah bin Abi Jahal. Al-Haris bin Naufal bin Wahab ya. Maqdis bin Sobabah, Hubar bin Al-Aswad. Kemudian dua penyanyi milik Ibnu Khatal ya, atau biduan ya, milik Ibnu Khatal yang selalu menyanyikan lagu-lagu berisi ejekan terhadap Nabi SAW dan Sarah, budak wanita milik salah seorang Bani Abdul Muttalib yang membawa surat Hatib bin Abu Balto'ah ya, itu Sarah, rupanya Sarah ya yang membawa surat dari Madinah tersebut ya, suratnya Bani Abdul Muttalib surat Hatib bin Abu Balto'ah tadi ya. Jadi nama perempuan itu namanya Sarah ya, seorang budak milik salah seorang Bani Abdul Muttalib, bunuh ya. Tentang Ibnu Abi Sarah, ia dibawa oleh Utsman menghadap Nabi SAW. Utsman memberikan syafaat atau perlindungan kepadanya sehingga tidak jadi dibunuh. Akhirnya tidak jadi dibunuh ya. Keislamannya juga diterima setelah sebelumnya Nabi diam tidak menanggapinya dengan harapan ada sebagian sahabat yang menghampirinya lalu membunuhnya. Sebelumnya ia sudah masuk Islam dan ikut berhijrah, namun kemudian murtad dan kembali ke Mekah. Sedangkan Ikrimah bin Abu Jahal melarikan diri ke Yaman. Istrinya lalu memintakan jaminan kepada jaminan keamanan ya pada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menerima permintaan tersebut dan memberikan perlindungan baginya. Istrinya pergi menyusulnya, kemudian keduanya pulang dan Ikrimah memeluk Islam dan semakin baik keislamannya. Ya, Ikrimah bin Abu Jahal ini akhirnya masuk Islam, anak Abu Jahal. Abu Jahal udah mati duluan. Kemudian Ibnu Khatal ditemukan sedang bergelantung di tirai Ka'bah. Seseorang kemudian menghadap Nabi SAW dan memberitahukan tentangnya. Dia bersabda, bunuh ia. Ia pun kemudian dibunuh. Ya, dibunuh kemudian ya. Maqis bin Sobabah dibunuh oleh Numailah bin Abdullah. Sebelumnya Maqis pernah memeluk Islam, kemudian ia terlibat penganiayaan terhadap seseorang dari kaum Ansor sehingga membunuhnya. Ia pun murtad dan bergabung dengan orang-orang musyrik. Adapun Al-Haris, ia dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang yang paling banyak menyakiti Nabi SAW saat di Mekah. Kemudian
Hubar bin Al-Aswad adalah orang yang menghalang-halangi Zainab binti Rasulullah SAW saat hendak berhijrah. Ia mengguncang-guncangkan tandu yang ditunggangi Zainab sehingga ia terjatuh di atas batu yang mengakibatkan kandungannya keguguran pada hari penaklukan Mekah. Ia melarikan diri, kemudian memeluk Islam dan semakin baik keislamannya. Itu Hubar ya, Hubar bin Al-Aswad. Dan dia jahat juga kepada anaknya Nabi ya. Kepada istri Nabi ya. Adapun mengenai dua penyanyi tersebut atau biduanita ya milik Ibnu Khotal, salah satunya dibunuh, sedangkan yang lainnya mendapatkan perlindungan lalu ia masuk Islam. Demikian pula dengan Sarah, ia mendapatkan perlindungan lalu masuk Islam. Ya, Sarah dilindungi oleh oleh majikannya ya, yang membawa surat tadi itu namanya Sarah ya. Ibnu Hajar menuturkan Abu Ma'syar menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang divonis mati dihalalkan darahnya adalah Al-Haris bin Tolatil Al-Khuzai yang dibunuh oleh Ali. Al-Hakim ya, Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan dalam riwayat Al-Hakim ya, pengarang buku Al-Mustadrak juga menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang divonis mati adalah Ka'ab bin Zuhair, dan cerita tentangnya begitu masyhur. Ia kemudian datang setelah itu masuk Islam dan mendapat pujian. Al-Hakim juga setelah dirahmati Allah, Al-Hakim juga menyebutkan nama Wasi bin Harb. Wasi ini yang membunuh, yang menombak Hamzah ya. Dan Hindun binti Utbah. Hindun ini istrinya Abu Sofyan. Dan ia masuk Islam. Kemudian Arnab, budak wanita Ibnu Khotal, juga dibunuh, dan Ummu Sa'ad juga dibunuh menurut penuturan Ibnu Ishaq, sehingga jumlahnya menjadi 8 orang laki-laki dan 6 orang wanita. Ada kemungkinan bahwa Arnab dan Ummu Sa'ad adalah dua biduanita itu yang disebutkan sebelumnya, namun diperselisihkan tentang nama keduanya atau karena pertimbangan julukan dan panggilannya. Nah, ya begitu banyak sekali ini masih ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum. Tentunya ini sudah cukup lama ya, 1 jam lebih, kurang lebih 1 jam 30 menit. Masih banyak kisah-kisahnya ya yang belum sempat karena waktu juga ya, mungkin hari-hari berikutnya atau minggu depan ya, terutama Sofyan bin Umayyah dan Fudalah bin Umair yang masuk Islam ya. Masih banyak kisahnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya sendiri ya, karena keminiman ilmu saya, karena kebodohan diri saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua untuk dalam berdakwah ini ya, untuk bekal akhirat kelak.
kita berdoa kepada Allah agar kita dikumpulkan di surganya Allah, surga Firdaus ya, tanpa hisab, bersama para syuhada, para orang-orang soleh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.